Setelah Shin Tae-yong mengambil alih tim. Shin Tae-yong mengambil alih timnas Indonesia. Sumarji, oke. Nomor 45, Sumarji, oke. Bye. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Alhamdulillah, kabar gembira. Sore ini Shin Tae-yong ikut rombongan timnas dan akan terbang ke Arab Saudi. Serta Shin Tae-yong juga dipercaya oleh PSSI untuk memimpin pertandingan melawan Arab Saudi dan juga Irak. Keputusan mendadak ini diambil karena menurut Ketum Erick Thohir, STY lebih berpengalaman daripada Patrick Kluivert. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia kini tengah memasuki fase penting dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Atmosfer sepak bola tanah air kembali dipenuhi antusiasme, mengingat skuad Garuda akan menghadapi dua lawan tangguh dari Timur Tengah. Pertandingan pertama sudah menanti di depan mata, yakni melawan Arab Saudi pada 9 Oktober 2025. Beberapa hari berselang, giliran Irak yang menjadi penghalang pada 12 Oktober. PSSI sudah bergerak cepat dengan memanggil 28 pemain yang tersebar dari liga lokal maupun luar negeri. Deretan wajah baru dan lama membuat komposisi tim terasa lebih segar sekaligus kompetitif. Ada nama-nama besar dari luar negeri yang langsung menuju Arab Saudi karena jarak lebih dekat, seperti Jai Itzes dan Martin Paes. Sementara itu, para pemain dari liga domestik lebih dulu berkumpul di Jakarta sebelum akhirnya diterbangkan bersama. Kejutan besar langsung terlihat sore ini ketika Shin Tae-yong muncul di tengah rombongan timnas Indonesia. Ia tampak menumpangi bus timnas bersama para pemain, sebuah pemandangan yang langsung menyita perhatian publik. Spekulasi pun menyeruak di media sosial, banyak yang bertanya-tanya apakah benar STY kembali menukangi skuad Garuda. Tak lama berselang, teka-teki itu akhirnya terjawab. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan tegas memastikan bahwa Shin Tae-yong memang akan kembali mendampingi timnas untuk menghadapi laga penting melawan Arab Saudi dan Irak. Bahkan lebih jauh lagi, STY tidak sendiri, melainkan akan berduet dengan Alex Pastor. Duet ini sekaligus menjadi pengganti mendadak atas Patrick Kluivert yang sebelumnya dipercaya sebagai pelatih kepala. Kehadiran STY tentu membawa angin segar bagi publik sepak bola Indonesia. Sebab, banyak pihak menilai ia sudah mengenal betul karakter permainan timnas dan mentalitas para pemain. Erick Thohir sendiri menyampaikan hal ini dengan penuh keyakinan. Kami menilai keputusan ini tepat untuk kepentingan timnas. Shin Tae-yong sudah terbukti memahami gaya permainan tim, mengenal kekuatan pemain, serta punya pengalaman menghadapi tim-tim besar. Jadi wajar kalau keputusannya cepat dan langsung dieksekusi sore ini, ujar Erick Thohir kepada wartawan. Keputusan Erick Thohir mengganti Patrick Kluivert dengan Shin Tae-yong memang dinilai langkah berani sekaligus tepat sasaran. Pasalnya, dari sisi pengalaman menghadapi lawan yang sama, catatan STY jauh lebih menjanjikan. Ia tercatat sudah 2 kali berhadapan dengan Arab Saudi dan 3 kali menghadapi Irak. Hasilnya pun cukup positif. Melawan Arab Saudi, pada leg pertama berakhir imbang 1-1, lalu di leg kedua Indonesia mampu menang 2-0 di Stadion GBK. Sementara melawan Irak memang belum berbuah kemenangan, tetapi harus diingat, saat itu materi pemain masih didominasi oleh nama-nama dari liga lokal yang minim pengalaman internasional. Kini, timnas hadir dengan wajah baru, diperkuat oleh pemain-pemain seperti Ole Romeni, Miliano Jonathan, hingga Ragnar Oratmangon yang membawa warna berbeda. Di sisi lain, performa Patrick Kluivert selama 9 bulan terakhir terbilang mengecewakan. Dari 6 laga yang dipimpinnya, hanya mampu mencatatkan 3 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Lebih ironisnya, hasil imbang itu datang ketika melawan Lebanon, tim yang secara peringkat dan kualitas jauh berada di bawah Irak maupun Arab Saudi. Kondisi inilah yang semakin memperkuat alasan PSSI mengambil keputusan mendadak untuk kembali mempercayakan kursi pelatih kepada STY. Pernyataan ini juga sejalan dengan komentar legenda sepak bola Indonesia, Bambang Pamungkas.
Dalam sebuah podcast, ia menegaskan bahwa pergantian pelatih yang terlalu sering justru bisa merusak ritme tim. Kalau kita terlalu sering gonta-ganti pelatih, sama saja kita selalu memulai dari nol. Butuh waktu untuk membangun chemistry, strategi, dan mental pemain. Jadi menurut saya, mempertahankan atau mengembalikan pelatih yang sudah tahu isi tim jelas lebih logis daripada gambling dengan yang baru, ujar Bambang Pamungkas di salah satu podcastnya. Dengan catatan tersebut, wajar jika banyak pihak meyakini STY tampaknya menjadi harapan terakhir untuk memastikan hasil positif. Selain faktor pengalaman, alasan lain yang membuat publik mendukung Shin Tae-yong adalah reputasinya sebagai sosok bersih dari praktik kotor. STY dikenal sebagai pelatih yang anti kompromi terhadap mafia bola. Gayanya yang apa adanya, keras, dan disiplin membuat banyak pihak percaya bahwa ia tak akan terpengaruh oleh godaan uang atau permainan belakang layar. Sikap inilah yang kemudian sering membuatnya kurang disukai oleh sejumlah pengamat seperti Towell, Coach Justin, maupun Akmal Marhali yang kerap memberikan kritik pedas. Berbeda dengan Patrick Kluivert yang karirnya penuh kontroversi. Rekam jejaknya di luar lapangan tidak sepenuhnya bersih. Ia pernah terseret kasus judi, masalah kriminal, hingga dianggap gagal ketika melatih timnas Curaçao yang akhirnya terdegradasi di kualifikasi Piala Dunia. Kondisi itu membuat netizen khawatir jika ia tetap dipercaya menangani timnas Indonesia, dikhawatirkan potensi sogok-menyogok akan semakin besar dan mengancam peluang Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Momentum ini terasa makin krusial mengingat jadwal kualifikasi yang tersisa hanya 2 laga. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober. Jika gagal meraih hasil maksimal, otomatis peluang lolos akan tertutup, dan publik harus menunggu 4 tahun lagi untuk kesempatan berikutnya. Tak heran, rasa cemas bercampur optimisme begitu kencang terasa di media sosial. Dukungan terhadap STY terlihat nyata di kolom komentar Instagram resmi PSSI. Sejumlah netizen bahkan memberikan komentar panjang yang memperlihatkan betapa besar kepercayaan mereka. Kalau soal fisik dan strategi, kami percaya penuh sama Coach STY. Dia sudah buktikan berkali-kali bisa bikin tim kita main berani lawan tim besar, ujar salah satu netizen di kolom Instagram PSSI. Komentar lain berbunyi, Patrick Kluivert bukan pilihan tepat, rekornya biasa saja. Kalau masih dipaksa, bisa-bisa kita gagal total. Jadi lebih baik kembalikan ke Coach STY yang tahu isi tim dari dalam, ujar netizen di kolom Instagram PSSI. Tak ketinggalan, ada juga dukungan emosional. Kami rakyat Indonesia butuh pelatih yang jujur, kerja keras, dan berani. STY adalah sosok itu, jangan kasih kesempatan lagi ke orang luar yang track record-nya buruk, ujar netizen di kolom Instagram PSSI. Shin Tae-yong bukan hanya membawa pengalaman, tetapi juga metode latihan khas Korea Selatan yang terbukti mampu mendongkrak ketahanan fisik pemain. Ia dikenal mampu melatih anak asuhnya hingga sanggup bermain 120 menit penuh tanpa terlihat kelelahan. Pola latihan ala militer membuat skuad benar-benar ditempa hingga batas maksimal, dan hasilnya terlihat di lapangan ketika mereka tetap konsisten meski memasuki menit-menit akhir pertandingan. Hal ini sangat relevan menghadapi tim-tim asal Timur Tengah. Lawan seperti Arab Saudi maupun Irak sering menggunakan taktik memperlambat tempo ketika unggul, atau sebaliknya, sengaja mengulur waktu untuk mencari keuntungan ketika tertinggal. Situasi itu biasanya berujung pada tambahan waktu yang panjang, dan disinilah daya tahan fisik akan sangat diuji. Jika wasit berpihak pada tuan rumah, maka Indonesia hanya bisa mengandalkan kekuatan stamina serta mental baja untuk membalikan keadaan. Karena itu, keberadaan STY diyakini sangat vital. Dengan pola latihannya, para pemain akan jauh lebih siap menghadapi segala skenario di lapangan. Akhirnya, pilihan kembali pada publik. Apakah setuju bahwa laga melawan Arab Saudi dan Irak memang lebih aman dipimpin oleh Shin Tae-yong? FIFA bongkar skandal gila Malaysia mainkan 7 pemain ilegal, denda 7,3 miliar langsung dijatuhkan. Kemenangan atas Vietnam bisa dibatalkan dan Indonesia jadi pemenang tersembunyi. Skandal besar menimpa sepak bola Malaysia setelah FIFA secara resmi menjatuhkan sanksi keras kepada tim nasional mereka. Penyebabnya, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) kedapatan menurunkan 7 pemain yang statusnya dianggap tidak sah. Nama-nama tersebut antara lain Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garcis, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, John Irazabal Iraurgui, hingga Hector Alejandro Hevel Serrano.
Kasus ini mencuat karena dokumen yang dipakai untuk mendaftarkan para pemain itu terbukti bermasalah dan dinilai palsu. Ironisnya, para pemain tersebut sempat tampil gemilang saat Malaysia melibas Vietnam dengan skor mencolok 4-0 dalam ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Hasil itu awalnya dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dengan adanya temuan dari FIFA, kemenangan itu justru berpotensi berbalik arah dan menjerumuskan Malaysia ke dalam masalah serius. Dari sisi hukuman, FAM dijatuhi denda finansial besar mencapai 350 franc Swiss ribu atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Para pemain yang terlibat juga tidak lepas dari konsekuensi. Masing-masing dijatuhi denda 2 franc Swiss ribu atau sekitar 41 juta rupiah serta larangan terlibat dalam seluruh aktivitas sepak bola selama 12 bulan. Hukuman tambahan bahkan masih mungkin menyusul, tergantung bagaimana proses lanjutan kasus ini berjalan. Situasi ini mengingatkan publik pada kasus serupa yang pernah dialami Timor Leste tahun 2017 lalu. Kala itu, Timor Leste juga menggunakan pemain naturalisasi ilegal asal Brasil. Akibatnya, mereka mendapat hukuman berat termasuk pembatalan hasil pertandingan. Jika skenario yang sama diberlakukan kepada Malaysia, maka kemenangan atas Vietnam bisa dihapus dan secara otomatis diberikan kepada Vietnam dengan skor 3-0. Dampak dari kasus ini tidak hanya dirasakan Vietnam. Indonesia pun berpotensi ikut diuntungkan dari sisi peringkat FIFA. Selama ini, Malaysia perlahan menempel ketat posisi Indonesia berkat rentetan hasil positif. Saat ini Malaysia ada di urutan 123, sedangkan Garuda menempati ranking 119. Jika kemenangan Malaysia dibatalkan, raihan poin mereka bisa berkurang drastis, membuat jarak dengan Indonesia kembali melebar. Lebih jauh, sanksi FIFA ini diperkirakan akan mengguncang fondasi sepak bola Malaysia. Selain reputasi yang tercoreng, posisi mereka di level internasional bisa kian terpuruk. Apa yang semula dianggap kebangkitan justru berubah menjadi pukulan telak yang akan sulit mereka lupakan. Nova Arianto bongkar target rahasia Timnas U17 jelang Piala Dunia Qatar 2025. Erick Thohir kasih pesan mengejutkan, tradisi Garuda Asia harus terjaga. Timnas U17 Indonesia sedang menapaki jalur serius menuju Piala Dunia U17 2025 yang bakal berlangsung di Qatar pada November mendatang. Skuad muda Garuda Asia ini tergabung di grup H, di mana mereka harus menghadapi tantangan berat dari Honduras, Zambia, hingga raksasa Brasil. Meski lawan yang dihadapi terbilang tangguh, persiapan yang dilakukan tidak main-main. Setelah sempat menjalani pemusatan latihan selama 2 pekan di Bulgaria pada awal September, para pemain muda langsung diarahkan ke tahap berikutnya. Program latihan berlanjut di Yogyakarta pada tanggal 29 September hingga tanggal 14 Oktober. Di periode ini, pelatih Nova Arianto bersama stafnya menekankan fokus utama pada pembenahan kelemahan yang masih terlihat selama TC di Eropa. Uji coba melawan sejumlah klub saat di Bulgaria memang memberi gambaran jelas, bahwa masih ada aspek teknis maupun mental yang perlu ditingkatkan. Nova menegaskan, konsistensi menjadi kunci. Ia ingin pemain seperti Evandra Florasta maupun Mirza Firjatullah dan rekan-rekannya tetap stabil dalam performa, baik saat latihan maupun pertandingan. Setelah fase di Yogyakarta selesai, tim dijadwalkan langsung bertolak ke Dubai untuk melanjutkan persiapan akhir sebelum tampil di ajang bergengsi tersebut. Di balik semua persiapan teknis, ada pula pesan penting dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia tidak menuntut hasil instan berupa target juara atau lolos ke babak tertentu. Justru yang ditekankan adalah pentingnya menjaga tradisi keikutsertaan Indonesia di Piala Dunia U17. Erick berharap Garuda Asia bisa menjadi langganan tetap turnamen ini, mengingat ajang tersebut kini digelar setiap tahun. Bagi Nova sendiri, ada harapan pribadi yang tak kalah penting. Ia ingin para pemain merasakan langsung atmosfer persaingan dunia, sehingga pengalaman itu menjadi modal berharga untuk perjalanan karir mereka di masa depan. Bagi pelatih muda ini, yang terpenting bukan sekadar skor akhir, melainkan proses pembentukan mental dan kualitas pemain. Dengan demikian, generasi muda Indonesia akan memiliki bekal kuat untuk bersaing di level lebih tinggi. Kabar mengejutkan Timnas Indonesia, Emil Audero mendadak hilang saat pemanasan di Serie A.
Laga kontra Arab Saudi dan Irak kini bikin Garuda waspada. Menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kabar kurang sedap datang menghantam persiapan timnas Indonesia. Emil Audero, salah satu penjaga gawang yang sebelumnya dipastikan masuk daftar skuad Garuda, mendadak bermasalah saat pertandingan Serie A yang mempertemukan Cremonese dengan Como 1907. Laga tersebut sejatinya menjadi ajang penting bagi Audero untuk menjaga sentuhan kompetitif sebelum ia terbang membela Merah Putih. Namun, alih-alih tampil penuh, ia justru harus ditarik dari daftar pemain hanya beberapa menit sebelum pertandingan dimulai. Sang kiper sempat ikut dalam pemanasan bersama rekan-rekannya, tetapi tiba-tiba meninggalkan lapangan, memunculkan spekulasi besar soal kondisi kesehatannya. Situasi ini sontak menambah kerisauan, sebab timnas Indonesia sudah dijadwalkan menghadapi dua lawan berat. Pada tanggal 9 Oktober Garuda akan melawat ke markas Arab Saudi, lalu 3 hari berselang menjamu Irak. Dua partai itu diprediksi menjadi ujian krusial yang bisa menentukan langkah Indonesia di babak kualifikasi. Patrick Kluivert sendiri telah memanggil 28 pemain, termasuk 3 penjaga gawang, Maarten Paes, Emil Audero, dan Hernando Ari. Namun, kini justru 2 nama utama tengah menghadapi masalah. Paes masih berusaha pulih dari cedera dan belum sekalipun bermain untuk FC Dallas musim ini. Sedangkan status Audero semakin meragukan setelah insiden pemanasan di Cremonese. Laporan dari media Italia menguatkan kekhawatiran publik, meski hingga kini belum ada keterangan resmi terkait cedera yang dialami Audero. Jika benar ia harus menepi, maka pilihan yang tersisa bagi Kluivert semakin sempit. Hernando Ari kemungkinan besar akan naik sebagai opsi utama di bawah Mistar. Kendati memiliki potensi besar, pengalaman internasionalnya masih relatif terbatas sehingga beban yang dipikulnya jelas tidak ringan. Kondisi ini membuat perhatian publik sepak bola tanah air tertuju pada lini belakang. Ketika Garuda harus menghadapi tim-tim kuat dengan reputasi besar, kestabilan di posisi penjaga gawang menjadi sangat vital. Absennya 1 atau bahkan 2 kiper andalan tentu bukan skenario yang diharapkan. Kini, semua pihak menunggu kabar terbaru mengenai kondisi Emil Audero. Harapan besar tetap ditujukan agar ia tidak mengalami cedera serius dan bisa segera kembali merumput. Namun, jika situasi terburuk terjadi, maka timnas Indonesia mau tak mau harus menyiapkan solusi cepat demi menjaga asa di jalur menuju Piala Dunia 2026. Ex-kapten timnas Evan Dimas muncul lagi dengan pesan mengejutkan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda diminta bersatu hadapi Arab Saudi dan Irak demi tiket bersejarah. Evan Dimas Darmono, sosok yang pernah dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia, kembali mencuri perhatian publik. Meski sudah lama tak tampil di level profesional, ia tetap menunjukkan kepeduliannya terhadap perjalanan skuad Garuda. Jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, pria yang kini berusia 30 tahun itu menyampaikan dukungan penuh kepada para penerusnya yang akan bertarung di pentas internasional. Timnas Indonesia sendiri sedang mempersiapkan diri menghadapi babak yang krusial. Pada Oktober tahun 2025, pasukan Merah Putih akan tergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan juga Irak. Kedua lawan tersebut bukanlah tim yang bisa dipandang sebelah mata. Meski demikian, optimisme tetap ada, terutama setelah Patrick Kluivert memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuad. Bagi Evan Dimas, momen ini sangat penting. Ia yang dulu menjadi tulang punggung tim sejak usia muda, kini hanya bisa memberikan dukungan moral. Terakhir kali ia berseragam timnas adalah pada Januari tahun 2022 ketika melawan Timor Leste. Setelah itu, kariernya perlahan meredup hingga akhirnya ia memutuskan berhenti bermain dan lebih fokus melatih. Saat ini, ia mengabdikan diri di SSB Saraswati Nuswantara, Tulung Agung, tempat di mana ia menyalurkan pengalaman untuk membentuk generasi baru. Walau sibuk sebagai pelatih, Evan tidak pernah lepas dari kabar tentang timnas. Ia mengaku bangga melihat perkembangan pemain muda seperti Jay Izes maupun Rizky Ridho yang kini menjadi andalan Garuda. Menurutnya, siapapun yang mengenakan lambang Garuda di dada harus mendapatkan dukungan penuh, tanpa terkecuali. Karena itulah ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu memberi semangat kepada tim, apapun hasilnya nanti.
Laga pertama timnas akan berlangsung pada tanggal 8 Oktober melawan Arab Saudi, disusul pertemuan dengan Irak 3 hari kemudian. Pertandingan ini dipastikan tidak mudah, sebab hanya pemuncak klasemen yang otomatis melangkah ke putaran final. Dengan tekanan setinggi itu, setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Namun, justru disitulah Garuda diharapkan menunjukkan mental baja. Bagi Evan, target utama bukan hanya soal hasil, melainkan juga menjaga tradisi agar Indonesia tetap eksis di ajang bergengsi dunia. Baginya, dukungan dari seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci untuk memacu semangat para pemain. Ia berjanji akan selalu mendukung perjuangan timnas, meski kini perannya bukan lagi di lapangan, melainkan dari pinggir sebagai mentor dan motivator bagi generasi berikutnya. PSSI bongkar strategi baru TC Timnas Indonesia, durasi panjang resmi ditinggalkan. Patrick Kluivert ditantang rancang latihan singkat tapi hasilnya harus dahsyat. Program pemusatan latihan Timnas Indonesia kini bergerak ke arah baru yang lebih menekankan efektivitas ketimbang lamanya durasi. Perubahan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya jumlah pemain Garuda yang berkarir di luar negeri. Kondisi tersebut membuat jadwal latihan panjang menjadi sulit diterapkan, karena para pemain hanya bisa berkumpul dalam waktu terbatas menjelang pertandingan internasional. Menurut pernyataan dari anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, pendekatan lama berupa TC jangka panjang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sepak bola modern. Dunia sepak bola saat ini bergerak dengan tempo cepat, jadwal kompetisi padat, serta menuntut fleksibilitas tinggi. Karena itu, tolok ukur utama kini bukan lagi seberapa lama pemain ditempa, melainkan kualitas dari program yang dijalankan. Dengan kata lain, setiap menit latihan harus memberi dampak langsung terhadap performa tim. Patrick Kluivert bersama staf pelatihnya memiliki tugas berat untuk merancang metode persiapan yang padat, singkat, namun tetap maksimal. Mereka harus memastikan bahwa para pemain, baik yang datang dari Liga Eropa maupun Asia, bisa segera beradaptasi dan menyatu dalam sistem permainan. Situasi Indonesia tentu berbeda dengan tim seperti Arab Saudi atau Irak, yang masih bisa mengandalkan TC panjang karena mayoritas pemainnya bermain di liga domestik. Indonesia dituntut lebih cerdas mengatur waktu dan prioritas latihan. Menjelang laga kunci di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Jeddah, PSSI menegaskan bahwa keterbatasan waktu tidak boleh dijadikan alasan melemah. Justru tantangan ini dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan disiplin, efisiensi, serta kecerdasan dalam mengelola strategi. Transformasi cara pandang ini diharapkan bisa menjadi pondasi kuat bagi masa depan timnas. Dengan pendekatan baru, Garuda diarahkan untuk mengandalkan kualitas latihan, perencanaan yang matang, dan efisiensi tinggi demi bersaing di panggung internasional. Mierza Firjatullah tegaskan ambisi lebih besar dari target pelatih jelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Garuda Muda siap uji nyali hadapi Brasil, Honduras, dan Zambia di grup neraka. Harapan baru tengah tumbuh di skuad Timnas Indonesia U17 menjelang Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar. Salah satu wajah muda penuh ambisi, Mierza Firjatullah, memperlihatkan keyakinannya setelah menuntaskan rangkaian pemusatan latihan di Eropa. Penyerang asal Bandung tersebut menyatakan tekad untuk memberikan kontribusi nyata, bahkan lebih dari sekadar target awal tim. Selama 2 pekan, pada 1 hingga tanggal 14 September tahun 2025, Garuda Muda menjalani latihan intensif di Bulgaria. Program tersebut dirancang untuk mengasah kemampuan teknis sekaligus memberikan pengalaman berharga menghadapi atmosfer sepak bola Eropa. Bagi Mierza, kesempatan itu terasa istimewa. Ia tidak hanya mendapatkan peningkatan dari sisi permainan, tetapi juga pelajaran tentang kedisiplinan dan mentalitas bertanding. Setelah kembali dari Bulgaria, agenda tim nasional tidak berhenti. TC lanjutan dijadwalkan berlangsung di Yogyakarta mulai tanggal 29 September hingga tanggal 14 Oktober. Fase ini menjadi bagian penting dari persiapan menuju turnamen dunia. Seluruh pemain dituntut menjaga kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan agar siap menghadapi lawan-lawan tangguh. Mierza sendiri menegaskan bahwa ambisinya tidak berhenti pada sekadar lolos fase grup, meski pelatih Nova Arianto menetapkan target realistis tersebut.
Ia ingin membawa Garuda Muda melangkah sejauh mungkin. Menurutnya, mimpi besar harus diimbangi dengan kerja keras. Karena itu, setiap sesi latihan ia jalani dengan serius sembari tetap menjaga keseimbangan dengan pendidikannya. Ia menyadari bahwa masa depan seorang pemain muda tidak hanya bertumpu pada sepak bola, tetapi juga pada pendidikan yang kuat. Piala Dunia U17 kali ini dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga tanggal 27 November tahun 2025. Indonesia tergabung di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Grup ini jelas bukan tugas mudah, apalagi Brasil dikenal sebagai salah satu raksasa di level usia muda. Namun, Mierza melihat tantangan tersebut sebagai motivasi tambahan. Ia percaya bahwa dengan persiapan matang, kejutan bisa saja tercipta. Pengalaman di turnamen sebelumnya, saat Indonesia menjadi tuan rumah pada 2023, menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak akan mudah. Kala itu, Garuda Muda hanya mampu finish di peringkat 2 grup A dengan raihan 2 poin. Kini, Mierza dan kawan-kawan bertekad melampaui capaian tersebut. Dengan semangat tinggi, kerja keras di lapangan, serta dukungan penuh dari publik tanah air, Mierza optimis Indonesia mampu mencatatkan cerita baru di panggung dunia. Nova Arianto tetapkan target realistis Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia 2025, minimal lolos fase grup. Namun Mierza Firjatullah justru pasang ambisi lebih tinggi dan siap bawa Garuda Asia melangkah jauh. Timnas U17 Indonesia sedang bersiap menyongsong tantangan besar di Piala Dunia U17 2025. Di bawah arahan Nova Arianto, Garuda Asia datang sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil menembus turnamen bergengsi ini. Kesempatan tersebut diperoleh setelah tim muda merah putih tampil apik di ajang Piala Asia U17 2025. Saat itu, langkah mereka terhenti di babak 8 besar, namun hasil tersebut sudah cukup untuk mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia. Turnamen dunia usia muda itu dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada 3 hingga tanggal 27 November tahun 2025. Dengan demikian, Nova dan skuadnya memiliki waktu sekitar 1 bulan untuk memantapkan persiapan. Agenda pemusatan latihan menjadi salah satu cara agar tim benar-benar siap menghadapi persaingan ketat di fase grup. Sebagai pelatih, Nova sudah menetapkan target yang realistis namun cukup menantang bagi para pemainnya. Ia menegaskan, pencapaian minimal yang harus diraih adalah lolos dari fase grup. Hal ini berarti Indonesia wajib finish di posisi 2 besar agar langsung melangkah ke babak berikutnya. Ada opsi lain, yakni melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Namun jalur itu dianggap lebih berisiko karena bergantung pada hasil dari grup lain. Salah satu pemain, Mierza Firjatullah, turut mengungkapkan isi target tersebut. Menurutnya, sang pelatih menekankan pentingnya fokus penuh agar mereka bisa menembus fase gugur. Meski demikian, Mierza pribadi memiliki ambisi lebih tinggi. Striker muda asal Bandung itu berharap dapat membawa tim melaju lebih jauh dari sekadar lolos grup. Ia percaya dengan kerja keras, Garuda Asia mampu memberi kejutan. Persiapan tim terus berlanjut dengan agenda pemusatan latihan di Yogyakarta mulai tanggal 29 September. Setelah fase itu, skuad rencananya akan melanjutkan persiapan ke Dubai atau Qatar untuk adaptasi sebelum laga perdana dimulai. Program latihan tersebut diharapkan bisa mengasah aspek teknis, taktik, serta mental bertanding para pemain. Bagi Nova Arianto, langkah ini adalah bagian dari perjalanan panjang. Sebagai pelatih kepala, ia tidak ingin hanya sekadar berpartisipasi di ajang dunia. Ia ingin anak asuhnya tampil percaya diri, memberikan perlawanan berarti, sekaligus mengukir sejarah. Dukungan penuh dari publik tanah air juga diyakini bisa menjadi dorongan besar bagi para pemain muda untuk berjuang habis-habisan di lapangan. Dengan persiapan matang, semangat juang, dan tekad dari seluruh elemen tim, Indonesia kini menatap Piala Dunia U17 2025 dengan keyakinan tinggi. Apakah target Nova dan mimpi besar para pemain bisa terwujud? Jawabannya akan ditentukan di Arab Saudi nanti. Mierza Firjatullah janji habis-habisan bela Timnas U17 meski harus hadapi grup neraka dengan Brasil, Honduras, dan Zambia. Garuda Asia bersiap TC di Yogyakarta demi kejutan di Piala Dunia 2025 Qatar. Timnas Indonesia U17 tak punya waktu untuk bersantai.
Agenda persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar terus berjalan padat. Penyerang muda, Mohammad Mierza Firjatullah, menegaskan bahwa pekan depan ia dan rekan-rekannya kembali akan menjalani pemusatan latihan. Ajang terbesar kelompok usia ini sudah di depan mata, sehingga fokus penuh menjadi harga mati. Sebelumnya, skuad Garuda Asia sempat menjalani pemusatan latihan di Eropa. Selama 2 pekan, tepatnya 1–14 September tahun 2025, mereka ditempa di Bulgaria. Dalam periode tersebut, 3 uji coba digelar dengan hasil berimbang, sekali menang, sekali kalah, dan 1 kali seri. Meski bukan catatan sempurna, pengalaman menghadapi lawan dengan gaya permainan berbeda memberi banyak pelajaran penting bagi para pemain muda. Kini, tahap lanjutan akan berlangsung di Yogyakarta mulai tanggal 29 September. Nova Arianto sebagai pelatih kepala ingin memanfaatkan sisa waktu sebelum turnamen dimulai untuk memperkuat kekompakan tim. Mierza menyebut, inti dari latihan kali ini bukan sekadar meningkatkan fisik atau teknik, melainkan juga mematangkan chemistry antar pemain. Dengan begitu, komunikasi di lapangan bisa lebih cair dan strategi tim bisa berjalan sesuai harapan. Mierza sendiri menunjukkan tekad kuat. Ia berjanji akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat membela bendera merah putih. Meski Indonesia harus bersaing di grup H yang dihuni tim-tim besar seperti Brasil, Honduras, dan Zambia, ia menegaskan tidak ada sedikit pun rasa takut. Justru tantangan berat ini dijadikannya motivasi untuk tampil habis-habisan. Soal target, pelatih Nova Arianto telah menyampaikan sasaran realistis, yakni lolos dari fase grup. Artinya, Indonesia harus finish minimal di 2 besar klasemen atau mencoba peluang lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Namun bagi Mierza, impiannya jauh lebih tinggi. Ia ingin membawa Garuda Asia melangkah sejauh mungkin di turnamen 4 tahunan ini. Secara pribadi, ia juga berharap bisa memberikan kontribusi nyata berupa gol, sesuatu yang memang diharapkan dari seorang penyerang. Turnamen akan digelar di Qatar pada 3–27 November tahun 2025. Publik tentu masih ingat edisi 2023 lalu, ketika Indonesia menjadi tuan rumah. Kala itu, perjalanan Garuda Muda terhenti di fase grup setelah hanya mengumpulkan 2 poin dari 3 pertandingan, sementara gelar juara jatuh ke tangan Jerman. Kini, generasi baru punya kesempatan untuk menulis kisah berbeda. Dengan persiapan matang, kerja keras tanpa henti, serta dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia, Mierza dan kawan-kawan optimistis bisa memberi kejutan di panggung dunia. Erick Thohir buka suara soal rangkap jabatan sebagai Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI yang menuai kontroversi. Klaim restu FIFA belum dibuktikan dengan surat resmi dan publik masih menunggu transparansi. Erick Thohir kembali jadi sorotan setelah isu rangkap jabatannya ramai diperbincangkan. Saat ini ia tidak hanya menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, tetapi juga masih memegang posisi penting sebagai Ketua Umum PSSI. Kombinasi 2 jabatan strategis tersebut menimbulkan pro dan kontra, terutama di kalangan pemerhati olahraga. Menanggapi kritik yang terus muncul, Erick menegaskan bahwa status ganda yang diembannya tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, termasuk regulasi FIFA. Ia mengklaim sudah menerima penjelasan langsung dari Federasi Sepak Bola Dunia terkait posisinya. Meski begitu, hingga kini surat resmi yang dimaksud belum pernah dipublikasikan, sehingga masih menyisakan tanda tanya di mata masyarakat. Publik pun banyak bertanya, apakah benar dokumen tersebut ada, atau hanya sebatas komunikasi lisan. Erick lantas mengajak masyarakat menilik kembali sejarah PSSI. Menurutnya, tidak sedikit ketua umum yang mundur di tengah jalan sebelum periode kepengurusan mereka selesai. Situasi semacam itu justru merugikan dunia sepak bola karena membuat rencana jangka panjang yang sudah dirancang akhirnya tidak berjalan konsisten. Ia menekankan bahwa konsistensi dalam kepemimpinan adalah hal yang sangat penting jika ingin membawa sepak bola Indonesia melangkah lebih maju. Lebih jauh, Erick juga mengklarifikasi prioritas kerjanya. Ia menyebut bahwa posisinya sebagai Menpora adalah tanggung jawab utama yang harus ia emban. Tugasnya bukan hanya mengurus sepak bola, melainkan juga mencakup seluruh cabang olahraga yang ada di Indonesia. Mulai dari pembinaan atlet muda,
pengembangan fasilitas olahraga, hingga memastikan program-program nasional berjalan lancar, semua itu menurutnya tetap menjadi fokus utama. Di sisi lain, Erik melihat perannya sebagai Ketua Umum PSSI dapat mendukung langkahnya sebagai Menpora. Ia beranggapan, dengan berada di posisi strategis di dua sisi, ia bisa menyinergikan kebijakan dan meminimalkan hambatan yang biasanya muncul antara pemerintah dan federasi olahraga. Namun, ia juga menyadari bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap harus dikedepankan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik. Kontroversi ini jelas menempatkan Erik di bawah sorotan. Di satu sisi, ada harapan besar agar rangkap jabatan bisa membawa percepatan perubahan. Di sisi lain, ada kekhawatiran soal potensi benturan kepentingan. Pada akhirnya, masyarakat menunggu bukti nyata apakah Erik mampu menjalankan dua tanggung jawab berat tersebut dengan hasil yang maksimal untuk olahraga Indonesia. Presiden FIFA Gianni Infantino terkesima lihat perjalanan timnas Indonesia yang makin dekat ke Piala Dunia 2026. Garuda siap tempur di Arab Saudi usai rombongan pertama berangkat pada tanggal 1 Oktober tahun 2025. Presiden FIFA, Gianni Infantino, tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, langkah timnas Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah sesuatu yang melampaui ekspektasi banyak pihak. Dari awal, nyaris tak ada yang berani memprediksi Indonesia akan bertahan sejauh ini. Kini, dengan posisi yang begitu dekat dengan putaran final, jalan menuju panggung terbesar sepak bola dunia terasa semakin nyata. Infantino menilai, fase keempat kualifikasi zona Asia akan menjadi ajang bersejarah, bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk seluruh penggemar sepak bola di kawasan. Ia menekankan bahwa pencapaian Indonesia hingga tahap ini sudah menjadi cerita inspiratif. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana skuad Garuda memanfaatkan momentum untuk mengukir sejarah baru, yakni melaju ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Ucapan Infantino tentu membawa semangat tersendiri bagi para pemain dan pendukung. Harapannya jelas, Indonesia mampu tampil maksimal di setiap laga, menjaga konsistensi permainan, dan pada akhirnya merebut tiket ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun depan. Dukungan dari FIFA pun menjadi sinyal bahwa kiprah Indonesia kini mendapat perhatian dunia. Sementara itu, dari dalam negeri, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Arya Sinulinga, turut membagikan informasi mengenai rencana keberangkatan skuad Garuda. Menurutnya, tim akan berangkat ke Arab Saudi secara bertahap untuk menyesuaikan jadwal klub masing-masing pemain. Gelombang pertama dijadwalkan terbang pada tanggal 1 Oktober tahun 2025, terdiri dari mayoritas pemain yang merumput di BRI Super League musim ini. Arab Saudi sendiri ditunjuk sebagai tuan rumah untuk babak keempat. Artinya, laga-laga penting melawan tim-tim besar Asia akan berlangsung di tanah mereka. Suasana ini tentu memberi tantangan tersendiri bagi Indonesia, sebab Garuda harus beradaptasi dengan iklim, kondisi lapangan, serta tekanan dari para supporter tuan rumah. Meski begitu, hal ini juga bisa menjadi ujian mental yang justru membentuk karakter tim. Bagi Indonesia, Oktober nanti adalah bulan penentu. Dua laga awal melawan tim-tim kuat akan menjadi tolok ukur sejauh mana kesiapan pasukan Patrick Kluivert. Jika mampu mencuri poin penting, peluang menuju putaran final akan semakin terbuka lebar. Kini, publik sepak bola tanah air tinggal menunggu kiprah skuad Garuda. Dukungan penuh dari masyarakat, kerja keras para pemain, serta doa dari seluruh penjuru negeri akan menjadi bahan bakar untuk menorehkan sejarah. Apakah 2026 akan menjadi tahun pertama Indonesia hadir di Piala Dunia? Semua mata akan tertuju pada perjalanan ini.